Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Fidiana Nindito Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika logika tabel kebenaran. Oke, yang pertama pengertian. Nah, pengertian logika matematika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari pola pikir secara logis untuk menarik kesimpulan berdasarkan kondisi-kondisi yang ada. Sederhananya, logika matematika membantu kita berpikir dengan teratur dan sistematis untuk mencapai kesimpulan yang benar. Yang kedua, ada komponen. Komponen dasar logika matematika ada 5, yaitu proposisi. Proposisi ini kalimat yang menyatakan benar atau salahnya sesuatu, tidak boleh ambigu atau samar-samar. Contohnya, hari ini hujan. Yang kedua ada variabel. Simbol yang mewakili proposisi bisa berupa huruf PQR atau kata kunci, misalnya X sama dengan hujan turun. Yang ketiga ada konstanta, nilai tetap yang tidak berubah, biasanya dilambangkan dengan huruf besar A, B, dan C. Yang keempat ada konektor logika, yaitu simbol yang menghubungkan proposisi untuk membentuk proposisi majemuk. Contohnya ada konjungsi atau dan, disjungsi atau negasi atau tidak, dan implikasi atau jika maka. Yang kelima ada biimplikasi atau jika dan hanya jika. Terus yang kelima ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini adalah tabel yang menunjukkan nilai kebenaran proposisi majemuk berdasarkan nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Terus yang ketiga kita masuk pada jenis-jenis konektor logika. Jenis-jenis konektor logika ada 5. Yang pertama negasi. Negasi membalikkan nilai kebenaran proposisi. Contoh, hari ini tidak hujan, dilambangkan dengan negasi P. Yang kedua ada konjungsi atau dan. Bernilai benar hanya jika kedua proposisi penyusunnya benar. Contohnya, hari ini hujan dan dingin, dilambangkan dengan P konjungsi Q. Terus yang ketiga ada disjungsi atau disebut juga dengan atau. Bernilai benar jika salah satu atau kedua proposisi penyusunnya benar. Contoh, hari ini hujan atau mendung, biasanya dilambangkan dengan P konjungsi Q. Terus yang keempat ada implikasi, disebut juga dengan jika maka. Bernilai benar jika proposisi antesenden P salah atau konsekuensi Q benar. Contoh, jika hari ini hujan maka jalanan licin, biasanya dilambangkan dengan P jika Q. Terus yang kelima ada biimplikasi atau biasa disebut juga dengan jika dan hanya jika. Bernilai benar hanya jika kedua proposisi penyusunnya sama, yaitu benar dan benar atau salah dan salah. Contoh, hari ini hujan jika dan hanya jika mendung, biasanya dilambangkan dengan ini P biimplikasi Q. Terus yang di sini kita masuk ke tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran yaitu tabel dalam matematika yang digunakan untuk menunjukkan nilai kebenaran dari suatu proposisi majemuk berdasarkan nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Terus kita masuk ke fungsi tabel kebenaran. Fungsi tabel kebenaran yang pertama memudahkan analisis nilai kebenaran. Maksudnya tabel kebenaran membantu kita melihat secara sistematis semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran proposisi penyusun dan nilai kebenaran proposisi majemuk yang dihasilkan. Terus yang kedua ada menentukan sifat proposisi majemuk. Yaitu maksudnya dengan melihat pola nilai kebenaran dalam tabel kebenaran, kita dapat menentukan sifat proposisi majemuk seperti tautologi, kontradiksi ataupun kontingensi. Terus yang ketiga ada membantu memahami hubungan logis. Maksudnya tabel kebenaran membantu memvisualisasikan hubungan logis antara proposisi-proposisi dalam proposisi majemuk. Ya, di sini saya akan masuk ke tabel kebenaran. Contoh tabel kebenaran. Yang pertama, konjungsi. Nah, bernilai benar hanya jika kedua proposisi penyusunnya benar. Contohnya seperti hari ini hujan dan dingin.
dilambangkan dengan P konjungsi Q. Nah, benar dan benar maka akan menghasilkan benar, dan benar salah menghasilkan salah, salah benar menghasilkan salah, dan salah salah menghasilkan salah. Kenapa begitu? Karena bernilai benar hanya jika kedua proposisi P dan Q ini benar. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu contoh tabel kebenaran disjungsi. Bernilai benar jika salah satu atau kedua proposisi penyusunnya benar. Contohnya hari ini hujan atau mendung, dilambangkan dengan P disjungsi Q. Nah, benar pada tabel kali ini, tabelnya ini merupakan tabel disjungsi, yang dimana jika salah satu atau keduanya benar maka akan menghasilkan tabel kebenaran yang benar, dan jika keduanya salah maka menghasilkan salah, ya seperti ini salah, yaitu benar-benar menghasilkan benar, benar-salah menghasilkan benar, salah-benar menghasilkan benar, dan salah-salah menghasilkan salah. Kita lanjut ke tabel yang ketiga, yaitu tabel implikasi. Pada tabel implikasi ini bernilai benar jika proposisi antesenden P atau antesenden P salah atau konsekuensi Q benar. Contohnya, jika hari ini hujan maka jalanan licin, yang dilambangkan P implikasi Q. Dan pada implikasi ini bisa juga proposisi anteseden P benar atau konsekuensi Q benar, maka akan menghasilkan hasil yang benar. Dan jika proposisi anteseden P salah atau konsekuensi Q salah, maka akan menghasilkan benar, seperti pada tabel di bawah ini. Nah, B ini dilambangkan dengan benar. Nah, dan Q ini termasuk ke dalam konsekuensi Q benar, maka memenuhi syarat untuk mendapatkan hasil benar. Dan BS ini tidak memenuhi syarat untuk menghasilkan benar, maka hasilnya salah. Dan salah dan benar ini memenuhi syarat implikasi, maka menghasilkan benar, dan salah memenuhi syarat untuk menghasilkan hasil yang benar. Nah, di sini saya juga memiliki contoh 3 proposisi P, dan di sini saya memiliki contoh 3 proposisi, yaitu misalkan kita memiliki 3 proposisi P hari ini hujan, Q saya membawa payung, R saya basah. Proposisinya P dan Q, jika maka negasi R sama dengan jika hari ini hujan dan saya membawa payung maka saya tidak basah. Kita lanjut ke tabel kebenarannya. Kita akan membuat 6 kolom dan 9 baris. Nah, kolom pertama kita isi, baris pertama kita isi untuk mengisi kolom P, Q, R, negasi R, P dan Q, dan P dan Q jika maka negasi R. Nah, pertama kita akan mencari konjungsinya dulu, yang dimana kan konjungsi tadi itu jika keduanya benar maka hasilnya benar, dan jika salah satu salah maka hasilnya salah. Nah, kita akan mencarinya. BB benar, BB benar, BS maka hasilnya salah, dan BS hasilnya salah, SB hasilnya salah. Pada tabel konjungsi ini SB hasilnya salah, SB hasilnya salah, SS hasilnya salah, dan SS hasilnya salah. Dan kita lanjut untuk mencari bagaimana saya mendapatkan isi pada kolom ini, pada kolom yang 3 proposisi ini. Nah, kan kita sudah mencari pada kolom konjungsinya.
Maka kita lanjut ke step berikutnya, yaitu kolom yang jika maka negasi R-nya. Nah, pada kolom ini kita apakan ke sini, dibuktikan ke sini. Kita buktikan ke sini apakah hasilnya benar. Nah, kan pada jika maka ini atau implikasi, jika si Q-nya salah, maka hasilnya akan salah. Nah, Q di sini kita ganti dengan negasi R. Nah, BS hasilnya salah karena R-nya ini bernilai salah, dan BB hasilnya benar karena B-nya bernilai benar. S hasilnya benar karena keduanya salah, maka hasilnya akan bernilai benar, dan SB bernilai benar karena si negasi R-nya benar, dan seterusnya sampai ke SB hasilnya benar karena negasi R-nya benar. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.